Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Salma, jurusan Manajemen Informatika semester 5. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manajemen transaksi. Dukungan transaksi atau transaction support. Transaksi adalah sebuah atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user atau aplikasi yang mengakses atau mengubah isi dari database, atau dapat juga dikatakan sebagai unit kerja logikal dari suatu database. Program aplikasi merupakan serangkaian transaksi tanpa pengolahan database di dalamnya. Transaksi selalu merubah database dari satu stata konsisten ke stata lainnya. Walaupun konsistensi data dapat terganggu selama transaksi berjalan. Di sini bisa dilihat contoh dari sebuah transaksi. Ya, selanjutnya output transaksi. Sukses transaksi dikatakan committed dan database mencapai stata baru atau stata berikutnya. Gagal transaksi dikatakan aborted dan database harus dikembalikan ke stata tetap sebelum dilakukannya transaksi. Transaksi seperti ini disebut rollback atau undown. Transaksi yang committed tidak dapat digagalkan. Transaksi yang digagalkan akan dilakukan rollback yang dapat diproses ulang di waktu mendatang. Ya, di sini boleh dilihat state transition diagram from transaksi. Selanjutnya, sifat-sifat dari transaksi. Ada 4 sifat dasar dari transaksi, yaitu keutuhan, ketetapan, pemisah, dan daya tahan. Keutuhan merupakan transaksi, merupakan unit yang tidak terlihat yang harus dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Ketetapan, transaksi harus mengubah database dari satu stata konsisten ke stata lainnya. Pemisahan, transaksi dieksekusi secara terpisah dari yang satu dengan yang lainnya. Daya tahan, secara permanen direkam ke dalam database dan tidak akan hilang dikarenakan kegagalan berikutnya. Subsistem transaksi DBMS. Transaksi manager mengkoordinasikan transaksi untuk kepentingan program aplikasi yang saling berkomunikasi dengan scheduler. Scheduler yaitu modul yang bertanggung jawab mengenai implementasi strategi khusus untuk kontrol konsurensi. Tujuan dari scheduler adalah memaksimalkan konsurensi tanpa memungkinkan transaksi yang sedang dieksekusi untuk mempengaruhi atau saling mempengaruhi dengan transaksi lainnya. Ya, selanjutnya, jika terjadi kegagalan, maka database dapat menjadi tidak konsisten. Recovery Manager bertugas untuk memastikan database dikembalikan ke stata sebelum dilakukannya transaksi. Buffer Manager bertanggung jawab untuk mengirimkan data antar penyimpan disk dengan main memory skema. Boleh dilihat di sini, ini adalah skema dari sebuah transaksi. Selanjutnya, kontrol konkurensi merupakan proses pengaturan operasi yang disimultan pada database tanpa menyebabkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Akses konkuren tidak akan bermasalah jika user hanya melakukan pembacaan data saja. Gangguan akan terjadi jika dua atau lebih user mengakses database secara simultan dan sedikitnya melakukan satu perubahan, maka dapat menyebabkan ketidakkonsistenan. Ya, di sini ada 3 masalah akibat konsurensi. Masalah kehilangan modifikasi, masalah modifikasi sementara, dan terakhir masalah analisa yang tidak konsisten. Nah, ya, di sini boleh kita lihat contoh dari loss update problem. Update yang dilakukan oleh user pertama diubah oleh user yang lainnya. Boleh dilihat di sini. Contoh di atas menerangkan hilangnya modifikasi yang dilakukan oleh pihak kedua. Kehilangan modifikasi ini dapat diatasi dengan mencegah pihak pertama melakukan pembacaan data sebelum perubahan selesai dilaksanakan. Ya, selanjutnya uncommitted dependency problem. Masalah modifikasi sementara terjadi jika satu transaksi membaca hasil dari transaksi lainnya sebelum transaksi kedua dinyatakan committed. Ini juga biasa dikenal dengan dirty read problem. Nah, ini salah satu contoh dari committed tadi. Selanjutnya,
Inconsistent analysis problem terjadi ketika transaksi pertama membaca beberapa nilai, tetapi transaksi kedua melakukan perubahan terhadap nilai tersebut selama eksekusi transaksi pertama berlangsung. Hal ini biasa disebut dengan non-repeatable. Ya, selanjutnya konkurensi kontrol teknik. Terdapat dua teknik kontrol konkurensi yang memungkinkan transaksi untuk mengeksekusi dengan aman dan subjek paralel untuk batasan tertentu. Pertama, metode looking dan metode time step. Looking dan time stepping pada dasarnya merupakan pendekatan konservatif yang dapat menyebabkan penundaan transaksi jika terjadi konflik dengan transaksi lainnya pada waktu yang sama. Selanjutnya, looking. Looking merupakan suatu prosedur untuk mengontrol akses konkuren terhadap data. Ketika suatu transaksi mengakses database, sebuah toko kunci dapat mengabaikan akses untuk transaksi lainnya untuk menghindari hasil yang salah. Secara umum, transaksi harus menegaskan penguncian. Aturan dasar dari penguncian ada dua, yaitu share lock sama exclusive lock. Share lock adalah jika transaksi memiliki share lock pada suatu data item, maka transaksi tersebut dapat melakukan pembacaan tetapi tidak melakukan perubahan. Exclusive lock, jika transaksi memiliki exclusive lock pada suatu data item, maka transaksi tersebut dapat melakukan pembacaan dan perubahan terhadap data item tersebut. Terakhir, penggunaan kunci. Setiap transaksi yang membutuhkan akses data, item harus terlebih dahulu mengunci item. Permintaan share lock untuk akses pembacaan atau exclusive lock untuk pembacaan dan perubahan. Jika item belum dikunci oleh transaksi lainnya, maka kunci dapat diberikan. Ya, sekian yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di video selanjutnya.